Bapak Ibu sekalian, firman Allah berkata, tapi kamu harus apa Bapak Ibu sekalian? Beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bapak Ibu sekalian, fokus kita di dalam ibadah itu, jadi kita fokus kita dalam ibadah itu, pusat daripada ibadah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi begitu kita beribadah kepada Tuhan, fokus kita hanya Tuhan Yesus. Ya, ibadah kita hanya berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ibadah itu ada 4 hal besar yang kita lakukan. Yang pertama apa? Pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu di saat pujian dan penyembahan dinaikkan, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, hanya berpusat kepada Dia. Amin. Begitu kita memuji dan menyembah, memang kita menghadap ke depan. Ya, kita lihat WL singer pemain musik, tetapi kita banyak berpusat kepada Tuhan Yesus. Hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Begitu juga saya percaya WL waktu diangkat pujian, dia membawa kita supaya terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita fokus dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka pujian penyembahan itu bisa membawa berkat. Pujian dan penyembahan itu bisa mendatangkan kesembuhan, bisa mendatangkan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan yaitu mendengarkan firman Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu yang kita lakukan yaitu memberitakan firman Allah dan mendengarkan firman Allah. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Sebetulnya Tuhan mau setiap firman Allah itu disampaikan, Dia bisa menyembuhkan yang sakit. Karena firman Allah berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkan mereka yang sakit. Tak kala firman Allah itu disampaikan Bapak Ibu sekalian, harusnya itu mengubah hidup kita. Harusnya itu memberkati hidup kita. Harusnya itu melepaskan hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan firman itulah kekuatan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ada persoalan dan masalah, tetap lihat firman Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita, akan melepaskan kita, akan menyembuhkan kita, dan akan memberkati saya dan saudara. Bilang kiri kanan, firman Tuhan, makan firman. Ya, jangan makan bokeh terus. Bokeh apa ya? Babi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan di dalam ibadah itu berdoa. Karena berdoa itu sangat penting. Makanya banyak orang sampaikan bahwa doa itu adalah nafas hubungan kita dengan Tuhan. Apapun persoalan masalah kita, kalau kita berdoa, ada kekuatan dari Tuhan turun atas kita. Apapun persoalan masalah kita, firman Allah berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa itu mampu mengubah dan berubah segala sesuatu. Doa itu Bapak Ibu sekalian membuka hal-hal yang kita inginkan dan menutup hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita tidak berdoa, kita sangat mudah ditembak. Tetapi begitu kita berdoa, ada perlindungan dari Tuhan turun atas kita. Doa itu menggerakkan malaikat Allah untuk bekerja. Dan doa itu mengaktifkan kuasa yang ada di dalam kita. Makanya ada firman Allah berkata, bukan karena kuat, bukan karena pikiran, tetapi oleh karena kuasa yang ada dalam kamu. Di saat kita berdoa, ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu firman Allah berkata, Bapak Ibu sekalian, di mulut kita itu ada kuasa. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Katakan, hari ini saya punya uang. Nanti kuasa yang bekerja, malaikat yang bekerja. Kalau saudara bilang, waduh ternyata gua bokeh terus, jadi bokeh terus saudara. Pergunakan kuasa itu. Di dalam kita berdoa, Tuhan mau, karena di dalamnya ada kuasa. Amin. Daripada ngomel, menggerutu, lebih baik berdoa. Karena doa ada kuasa. Doa orang benar apa? Bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Amin. Dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, menutup apapun yang tidak kita inginkan, dan membuka apa yang kita inginkan. Bilang, hari ini aku diberkati. Amin. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Tinggal ngomong aja.
Tinggal berdoa aja. Yesus sendiri berkata, mintalah maka engkau menerima, carilah engkau mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Amin. Daripada ngomel menggerutu sakit hati, lebih baik berdoa. Karena doa apa dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan di dalam ibadah itu memberi. Kita memberi hidup kita, kita memberi waktu kita, kita memberi kolektor, memberikan perpuluhan, memberikan dana khusus, dana ucapan syukur. Dan saya percaya kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Amin. Amin. Kalau engkau beri sesuatu di luar Kristus, bisa saja dia akan kembali. Tetapi Alkitab katakan kalau kita memberi di hadapan Tuhan, maka kita akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Amin. Jangan takut memberi, Bapak Ibu sekalian. Orang yang memberi di hadapan Tuhan gak akan miskin. Saya percaya orang memberi di hadapan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita memberikan dengan ikhlas dan tulus, bukan karena supaya dilihat orang, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita tahu firman Allah, maka kita memberi. Jangan tunggu kaya untuk memberi. Kapan kita kayanya, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita memberi di hadapan Tuhan, maka kita percaya ada saatnya kita menuai. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut memberi. Di dalam Tuhan kita beri satu, dia berikan berapa, Bapak Ibu sekalian? 30. Ada yang 60, ada yang 100. Dia lipat gandakan. Karena Tuhan mau kita jadi bendara-bendaranya dia, Bapak Ibu sekalian. Karena lihat pemberian itu, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang merasakan kasih Tuhan dari kita. Amin.